Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai on-chain analysis. Ya, tepatnya mungkin on-chain analysis setelah data CPI, setelah juga interest rate. Plus juga kita akan lihat apa yang terjadi sih saat kemarin tiba-tiba Bitcoin berhasil recover ke 19.300-an ya. Nah, tetapi sebelum kita mulai seperti biasa gue akan coba jelaskan dulu secara simple apa itu on-chain analysis. Karena lagi-lagi nggak semua bisa ngikutin ya dari kemarin-kemarin apa itu on-chain. Jadi mungkin setiap episodenya gue akan, atau ya setiap sesinya gue akan coba jelaskan secara simple. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa blockchain. Ya, makanya itu kenapa disebut sebagai on-chain analysis. Dan ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Karena lagi-lagi, ini adalah analisa data dari blockchain. Nah, pertanyaannya kenapa kita analisa data dari blockchain? Nah, tentunya kita tahu cryptocurrency ya, BTC, Ethereum dan lain-lain ya, itu memiliki teknologi antara blockchain atau setara lah ya, bisa juga DEX. Nah, tapi intinya apa? Salah satu yang paling penting dari blockchain itu adalah dia decentralized. Ya, datanya itu tidak bisa dioprek atau diubah oleh satu pihak secara semena-mena. Ya, jadi misalkan transaksi pertama di Bitcoin ya atau di Bitcoin Network itu terjadi antara Satoshi Nakamoto ke Halvini ya, pengiriman Bitcoin pertama. Nah, otomatis di ledger dari Bitcoin itu adalah transaksi pertama dan nggak bisa diubah sama sekali. Ya, berbeda dengan ledger-ledger lain yang bentuknya centralized. Contoh seperti ledger perbankan. Ya, perbankan tentunya bentuknya ledger antara akun A, B, C dan seterusnya. Ya, tetapi kalau centralized itu bisa dikoreksi oleh ya pemilik server. Ya, sementara Bitcoin karena sistemnya adalah decentralized jadi tidak bisa dioprek-oprek lagi. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, "Bang, tapi pasti nggak itu tidak bisa diubah?" For now, ya tidak ya belum pernah bisa kejadian ada komputer yang cukup kuat untuk menjebol seluruh hash rate dari Bitcoin. Ya, jadi for now, it's good. Ya. Nah, terus pertanyaannya adalah itu kan menganalisa data blockchain. Ya. Nah, gimana kita bisa lihat data secara visual ini? Ya, jadi karena pada aslinya ya data blockchain itu terlalu banyak untuk kita analisa. Ya, jadi kalau kita lihat secara manual itu bisa dibilang nyaris impossible kita bisa menemukan satu pattern. Maka dari itu banyak UI seperti CryptoQuant, Glassnode yang membuat visualisasi dari data tersebut. Ya, nah salah satu yang paling gue sering bahas adalah NetFlow. Ya, tapi mungkin sebelum masuk ke NetFlow ya ini gue harus disclaimer dulu karena masih ada yang berpikir seperti ini. Oh, ini kan blockchain berarti melihat pergerakan bandar ya. Oh, berarti kalau pergerakan bandar kita nggak perlu lagi TA. Itu kesalahan besar ya. Justru setelah kita melihat on-chain, pada faktanya kita malah sadar bahwa para bandar ya, yang pemegang kadang-kadang ribuan Bitcoin pun seringkali melakukan kesalahan ya, dan datanya itu semua tercatat di blockchain. Jadi sekali lagi gue tekankan bahwa on-chain analysis ini bukanlah pengganti dari teknik analysis, tapi bisa dibilang menjadi suplemen untuk teknik analysis. Bisa ditambah lagi untuk membuat analisa kita lebih lengkap. Ya, oke. Nah, seperti biasa kita akan mulai dulu dengan NetFlow. Dan kenapa gue pakai NetFlow? Lagi-lagi jawabannya adalah NetFlow ini adalah inflow dikurangi outflow. Maka dari itu langsung lo tahu di hari itu lebih banyak inflow atau outflow. Seringkali orang gini kan, ngebahasnya dipisah. Inflow dibahas sendiri, outflow dibahas sendiri. Terus ada kadang-kadang malah orang lupa harusnya diselisihin. Ya. Nah, NetFlow ini udah langsung selisihnya. Ya. Oke. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, untuk spot, semakin tinggi value ini mengindikasikan selling pressure yang bertambah. Jadi cukup berbeda dibandingkan dengan teknik analisis. Ya, kalau teknik analisis biasanya warna hijau ini menunjukkan bullish dan merah menunjukkan bearish. Di sini basically kebalik, ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dari tanggal 17 kemarin, ya, kita bisa lihat untuk para retailers dan bandar, karena lagi-lagi ini adalah data net flow exchange ya. Jadi ini data untuk retailers dan bandar. Kalau kita lihat dia cenderung lebih banyak inflow. Dan kalau bisa dilihat setelah itu di luar dari tanggal 17, 21 dan 23, para retailers dan bandar cenderung low on volume ya. Jadi bisa dibilang mereka tidak banyak melakukan kegiatan secara on-chain ya. Nah, mungkin ini penyebabnya adalah karena pada tanggal 13 sampai 16 mereka banyak melakukan outflow di sini ya. Kemungkinan besar mereka menyangka akan 20.000 ini bertahan sebagai support. Tetapi setelah jebol
di tanggal 17 sampai ya tanggal 21 basically, para retailers dan bandar sepertinya mulai kehilangan trust ya. Jadi mereka mulai banyak inflow. Jadi overall kita bisa lihat para retailers dan bandar sejak tanggal 17 sampai sekarang cenderung tidak terlalu banyak aktivitas. Paling yang bisa kita highlight hanya tanggal 17, 21 dan 23 yang cenderung ada inflow ya. Nah, ini sedikit berbeda kalau dibandingkan dengan yang miner. Lagi-lagi net flow ya, sama cara ngitungnya inflow dikurangi outflow ya sama dengan net flow. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, perbedaannya para miners justru akumulasi pada tanggal 20 sampai ke tanggal 23 sekarang ya. Jadi saat Bitcoin kemarin dan ya beberapa hari ke belakang drop di bawah dari 19.000, justru para miners cenderung akumulasi di sini ya. Jadi overall kita bisa lihat yang mungkin lebih tepat pada kali ini adalah miners ya. Mereka akumulasi bisa dibilang di sini cukup bagus. Walaupun sama-sama di sini jebol juga ya di daerah 20 ribuan. Karena lagi-lagi daerah 20 ribu ya itu adalah satu support yang cukup penting harusnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu secara spotnya ya. Jadi para retailers dan bandar cenderung mulai sedikit kehilangan trust. Kayaknya mereka tidak banyak melakukan akumulasi. Malah 3 hari terutama pada tanggal 17, 21 dan tanggal 23 malah mereka banyak melakukan inflow. Sementara untuk para miners masih cenderung banyak akumulasi, terutama saat dia drop di bawah 19.000 pada tanggal 20, tanggal 21. Ya di situ inflow banyak outflow ya. Tanggal 20, 21, 22 dan 23 ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara spotnya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini ya. Ya ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset kripto yang kita punya. Selain itu juga kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchanges. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya, ini adalah suatu rasio antara open interest dibagi dengan coin reserve. Ini menunjukkan seberapa besar leverage yang dipakai oleh para user on average. Semakin tinggi value, ini mengindikasikan investor semakin mengambil resiko yang besar dengan leverage, tentunya dalam derivative mode ya. Nah, di sini tentunya kita bisa lihat ya akan terjadi dua hal ya. Yang bisa terjadi adalah short squeeze atau long squeeze. Secara visualnya seperti apa ya? Secara visualnya kita akan bahas dulu mengenai short squeeze yang pertama. Nah, untuk short squeeze ini seringkali terjadi seperti ini ya. Estimated leverage ratio turun dengan lumayan tajam. Ya nggak selalu tajam juga sih ya. Pokoknya dia turun, di waktu bersamaan harga dari Bitcoin meningkat. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi andaikan ya, lu bayangkan di sini ada beberapa posisi short di daerah sini ya. Posisi short beberapa. Nah, tiba-tiba harga naik. Saat harga naik ke sini, si A kena likuidasi. Nah, karena si A kena likuidasi, otomatis selling pressure berkurang ya. Maka harga naik lagi. Saat harga naik lagi, si B kena likuidasi, si C kena likuidasi sampai ke Z. Akhirnya harga meningkat dan leverage menurun. Ya, jadi itu dia makanya ini disebut sebagai short squeeze atau posisi short yang kena peras, ya diperas. Nah, jadi itu short squeeze. Ya, kalau buat lo yang pernah dengar di film-film financial gitu ya, wah kena short squeeze atau long squeeze, ini dia secara visualisasinya, ya. Nah, kalau untuk long squeeze seperti apa? Kalau long squeeze ya bisa dibilang hanya dibalik saja, ya. Harga turun bersamaan dengan leverage yang turun, ya. Nah, contoh seperti di sini, ya, harga turun terus, leverage juga turun. Artinya, posisi long kena squeeze. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir? Kalau kita lihat di sini, terlihat dengan sangat jelas terjadi long squeeze. Ya, jadi saat BTC mencapai di angka 22.400, terlalu banyak posisi long yang overconfident. Akhirnya kena squeeze di waktu bersamaan dengan waktu yang cukup pendek ya, hanya dalam waktu 1, 2, 3, 4 hari saja langsung
dropnya sangat ekstrim ya. Jadi akhirnya mulai ada satu koreksi yang signifikan. Karena kalau lo lihat ya, gue udah bahas dari kemarin-kemarin nih. Saat dari sini gue udah bilang ini nggak turun-turun nih, bahaya ya. Dan akhirnya benar terjadi satu squeeze. Sayangnya yang kena squeeze adalah posisi long ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat bahwa estimated leverage ratio-nya mulai stabil nih, mulai stabil. Nah, ada kemungkinan besar akan ada mulai pembentukan lagi leverage atau peningkatan lagi leverage di daerah sini ya. Lebih enak mungkin kalau di zoom out ya. Nah, kemungkinan ya kita bisa lihat di sini sudah berkali-kali BTC mantul kurang lebih di daerah yang sama di 19 ribuan. Jadi ada ya, lagi-lagi ini belum pasti tapi ada kemungkinan bisa terjadi short squeeze ya. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah BTC bisa mempertahankan 19.000 atau tidak. Mungkin kalau lebih tepat 19.200 lah. Selama BTC bisa mempertahankan 19.200, ada probability ini bisa terjadi short squeeze ya. Nah, tapi lagi-lagi untuk ambil posisi, gue pribadi nggak akan ambil hanya pure dari on-chain ya. Jadi jujurnya lebih nyaman kalau lu ikutan juga DCWT yang setiap hari kita update ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk estimated leverage ratio dan kita akan lanjut ke MVRV harusnya setelah ini. Oke, dan yang terakhir kita akan bahas MVRV ratio. Nah, rasio ini adalah antara coins market cap dengan realized cap. Ini mengindikasikan apakah harga sedang overvalued atau tidak ya. Historically, apabila value-nya melebihi 3,7 atau titik-titik merah ini, maka dia sedang dalam keadaan overvalued ya, atau price stop kesannya. Nah, andaikan di bawah dari 1, ini kemungkinan besar akan menjadi bottom atau oversold. Ya, jadi buat lo pemakai RSI, cara kerjanya cukup mirip. Anggap ini 70, anggap ini 30 ya. Jadi cara kerjanya seperti itu kurang lebih. Dan kalau kita lihat dalam minimal 2 tahun ke belakang, ini cukup efektif untuk kita ambil posisi dan TP ya. Seperti di sini di Maret 2020 kita bisa lihat saat terjadi COVID crash, MVRV ini menunjukkan bahwa BTC sedang oversold. Dan buat kalian yang sudah akumulasi di sini ya, ini harganya luar biasa, hanya 5.000 USD saja ya. Jadi buat lo yang akumulasi di sini dan TP saat dia MVRV-nya di luar atau di atas dari 3,7, lu sudah dalam keadaan profit yang luar biasa besar ya. 10x lebih ya, 10x lebih. Jadi kalau lu buka posisi di sini kan berarti sekitar 5 ribuan. Anggap lu punya satu BTC dengan harga 5 ribuan. Berarti ini naik waktu pertama di sini di 40.000, ini belum sampai 10x ya, tapi di yang kedua udah dapat nih ya. 10x. Jadi lagi-lagi kalau dalam 2 tahun terakhir lu ngikutin MVRV ini bisa dibilang cukup cukup akurat. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat bahwa dia atau lebih tepatnya MVRV ini sudah dalam waktu yang cukup lama berada di bawah dari 1. Jadi secara MVRV ini sudah dalam keadaan oversold ya. Jadi kalau gue pribadi masih ada terus DCA ya, tapi untuk detailnya di mana itu bisa dilakukan secara technical analysis ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV, dan untuk on-chain kita pada hari ini bisa dibilang ya ada terjadi sedikit penurunan leverage ya karena long squeeze kemarin. Nah, buat kalian yang terus ngikutin on-chain analysis, gue udah tunggu-tunggu tuh ya terjadi satu squeeze. Nah, ternyata yang kena squeeze adalah posisi long ya. Nah, tentunya untuk lebih detailnya kalian bisa lihat lagi nanti secara TA-nya di DCWT yang biasa gue upload daily. Dan buat kalian yang belum menonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang ingin membantu TCI atau ingin mensupport TCI, bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.